Bahasa Indonesia, bahasa Indonesia, bahasa Melayu, bahasa Melayu. Karena bahasa Indonesia itulah yang mempersatukan kita semua. Lihat apa yang terjadi dengan mereka. Bahkan orang Sabah aja mengatakan bahwa itu bahasa Melayu, bukan bahasa kami. Bayangkan teman-teman, pernyataan dari salah satu akademisi dari Maledes yang mengatakan, mana ada bahasa Indonesia? Di kamus mereka ini jelas-jelas tertulis. Definisi kedua, kosakata teruna itu pungutan dari bahasa apa? Indonesia. Mari kita gas. Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal ini, kanal yang berbicara perbandingan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes. Semoga informasi ini bermanfaat untuk warganet Indonesia. Teman-teman, sebelum saya berbicara tentang dua kosakata, saya ingin membacakan komentar dari warganet Indonesia. Komentar dari Kawakun, ahli sejarah yang benar ya Profesor Smart Adam. Sejarah itu bicara berdasarkan bukti dan data, bukan dongeng ataupun legenda. Sejarah harus ditulis secara jujur, bukan dibuat-buat. Jika ada sejarah yang berbeda, maka harus sama memberikan bukti data sebagai pembanding. Sejarah berbeda tidak masalah asalkan sesuai data bukti. Seperti penulisan sejarah Perang Sipil Amerika, tentu pihak utara dan selatan menulis berdasarkan versi masing-masing. Apakah ada perbedaan? Ya, jelas berbeda, karena ada dua sisi. Dan itulah menariknya sejarah untuk terus digali dan dicari. Beda banget sama Profesor Awang dan Profesor Bustami yang banyak halusinasi sampai demam. Bahkan definisi kosakata hikayat dengan sejarah itu dianggap sinonim di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes. Sedangkan kita mengetahui, hikayat itu hanya cerita pelipur lara, bukan sejarah. Sejarah itu adalah ilmu pengetahuan yang mempunyai kaidah-kaidah ilmiah. Sedangkan hikayat seenak udel aja mau cerita yang namanya pelipur lara, gitu kan ya. Dari Mas Safruddin Dondin, demi mengangkangi Indonesia, mereka tanpa malu membelokkan sejarah dan menciptakan dongeng-dongeng yang sebenarnya memang mereka sukai. Dan istilah Melayu dilekatkan di segenap kehidupan mereka, termasuk juga di pemerintahan. Seperti tanah Melayu, negeri Melayu, alam Melayu, bangsa Melayu, begitu pula bahasa kebangsaan mereka. Itulah Maledes. Dan ini menjadi menarik ya teman-teman, karena saya mendengar salah satu akademisi Malaysia berasal dari Sabah. Dia mengatakan bahwa Sabah itu bukan tanah Melayu. Kemudian dikatakan bahwa kami menggunakan bahasa Iblan, bahasa Kadazan. Jadi bahasa Melayu itu bukan bahasa kami. Dan itu sangat menarik. Kenapa? Ini sebenarnya sebuah pernyataan yang kalau warganet Maledes cukup pintar. Pernyataan dari akademisi dari Sabah ini seharusnya menjadi peringatan dini kepada kalian bahwa ada masalah dengan konsep kenegaraan kalian. Tapi gak apa-apa, saya tunjukkan saja kepada teman-teman apa pernyataan dari akademisi dari Sabah ini. Apakah bahasa Melayu itu bahasa saya? Saya orang Iban. Saya ada bahasa sendiri. Tapi saya tidak penting dalam kerangka Malaysia, dalam kerangka orang Melayu. Dalam bahasa itu semuanya orang Melayu, pengelolanya semua orang Melayu. Mana ada orang Iban, mana ada orang Kelabit, mana orang Kedasan? Tidak ada. Jadi orang Melayu cuba nak push agenda Melayu. Jadi di mana konsep keluarga Malaysia ataupun keluarga Melaya ataupun keluarga Melayu yang diutarakan oleh Perdana Menteri. Dan ini adalah sebagai pelajaran untuk kita warga Indonesia bahwa bahasa Indonesia di Indonesia itu adalah alat pemersatu kita semua untuk
merekatkan kita semua. Apapun yang terjadi kepada Indonesia, saya yakin rakyat Indonesia mencintai negaranya. Itu saya yakin benar, karena terlalu banyak faktor-faktor yang bisa mempersatukan Indonesia. Salah satunya adalah bahasa Indonesia yang coba dikecil-kecilkan oleh warganet Maledes. Kita bisa mendengar mereka menuliskan, oh bahasa Indonesia itu bahasa Melayu. Pernyataan-pernyataan mereka itu adalah by design agar kita lupa. Akhirnya berpikir, iya juga ya bahasa Indonesia itu kan bahasa Melayu. Salah. Bahasa Indonesia, bahasa Indonesia, bahasa Melayu, bahasa Melayu. Karena bahasa Indonesia itulah yang mempersatukan kita semua. Lihat apa yang terjadi dengan mereka. Bahkan orang Sabah aja mengatakan bahwa itu bahasa Melayu, bukan bahasa kami. Bayangkan teman-teman, bahkan Sabah dan Sarawak, dua negeri itu tetap mengatakan bahwa bahasa pengantar dalam pendidikan mereka itu adalah bahasa Inggris. Mereka tidak menggunakan bahasa Melayu. Kepada teman-teman warganet Indonesia bahwa bahasa Indonesia itu adalah senjata yang paling ampuh untuk kita semua. Bahasa Indonesia itu yang mempersatukan kita semua. Dan mereka mencoba menganggap remeh bahasa Indonesia. Bahkan kita dengar ada satu profesor Maledes itu mengatakan mana ada bahasa Indonesia. Nah, Indonesia kata bahasa Indonesia. Nah, kami bertutur bahasa Indonesia, Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Mana ada bahasa Indonesia? Itu pernyataan by design. Itu ada maksud-maksud di belakangnya dengan mengatakan mana ada bahasa Indonesia. Menurut saya itu bukan hanya pernyataan bodoh dari seorang akademisi Maledes, itu adalah salah satu propaganda. Dari Mas Era-Era, selamat pagi semua. Tampol terus Pak D, dan jangan kasih kendor. Jiran sebelah kita yang satu ini sebetulnya sangat cinta dengan Indonesia. Saking cintanya dengan kita, bahasa kita dimasukkan ke dalam kamus mereka. Bukan itu saja, kemarin waktu Perhimpunan Aman Membela Palestina, Perdana Menteri Anwar Ibrahim berpidato berapi-rapi menyebut nama Bung Karno. Beliau sangat mengagumi Bung Karno. Siapa percaya Indonesia masa Bung Karno boleh membebaskan Indonesia dari kencaman-kencaman, genggaman, penekanan, pemerasan Belanda dengan sekutu-sekutu mereka. Pak D, coba bahas suku kata taruna. Terima kasih atas pencerahannya. Salam sehat semua. Taruna itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu taruna, yang memiliki makna muda, remaja, atau pemuda. Di Indonesia, kata ini telah digunakan secara luas dan sering ditemukan dalam berbagai konteks seperti Karang Taruna, mengacu pada organisasi kepemudaan di tingkat desa atau kelurahan. Ngomong-ngomong, tidak ada Karang Taruna di Maledes. Kemudian Taruna Nusantara, nama sekolah menengah atas yang berfokus pada kedisiplinan dan kepemimpinan. Taruna sebutan bagi peserta didik atau perguruan tinggi kedinasan seperti Akademi Militer, Akmil, Akademi Polisi, Akpol, dan lain-lain. Taruna, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mempunyai definisi pemuda, muda, kemudian pelajar atau siswa sekolah calon perwira, kadet. Dan di dalam bahasa Indonesia terdapat bentuk tidak baku dari taruna, yaitu teruna. Apakah ada kosakata taruna di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes? Ada dong, masa nggak ada? Dituliskan itu sebagai bahasa percakapan. Bahasa percakapannya siapa? Di Indonesia atau di Maledes? Apakah kosakata taruna itu digunakan di Maledes? Tidak. Karena kalau kita melihat definisi kosakata taruna di dalam kamus mereka, itu hanya dibuat langsung sinonimnya teruna. Artinya di Maledes lebih banyak menggunakan kosakata teruna. Sehingga saya bisa katakan, apa yang tidak baku di Indonesia, itu menjadi baku di Maledes. Karena apa? Di Maledes, teruna mempunyai definisi lebih detail ketimbang taruna. Tapi kok tarunanya bahasa percakapan? Kalau bahasa percakapan kan berarti dipercakapkan. Ternyata tidak. Pertama. Yang kedua, ini menunjukkan bahwa di Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes mereka bingung. Mereka tidak mengenal yang namanya baku dan tidak baku.
Taruna di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes itu adalah anak laki-laki yang masih muda, pemuda, belia. Sama nggak definisinya dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk kosakata taruna? Sama. Dan dituliskan itu sebagai sastra lama. Kalau sastra lama berarti udah nggak digunakan lagi dong. Definisi kedua, pelajar sekolah tentara, kadet. Dituliskan itu kosakata bahasa Indonesia. Sama nggak dengan definisi kedua, kosakata taruna di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia? Sama. Saya ingin memperdengarkan pernyataan dari salah satu akademisi dari Maledes yang mengatakan, mana ada bahasa Indonesia? Nah, Indonesia kata bahasa Indonesia. Nah, Kak, kami bertutur bahasa Indonesia, Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Mana ada bahasa Indonesia? Di kamus mereka ini jelas-jelas tertulis. Definisi kedua, kosakata teruna itu pungutan dari bahasa apa? Indonesia. Jadi akademisi Maledes yang mengatakan mana ada bahasa Indonesia ini, yang ditulis di kamus mereka bahasa Indonesia itu bahasa apa? Nggak ada bahasa Indonesia. Sedeng. Dari Mbak Anissa Fadila, jangan-jangan jargon ada dong lama-lama juga dimasukkan ke kamus bahasa Maledes. Coba cek kata atau imbuhan dong ada nggak di kamus bahasa Maledes? Kata dong dalam bahasa Indonesia khususnya yang digunakan sebagai partikel di akhir kalimat dianggap berasal dari pengaruh bahasa Betawi. Meskipun tidak ada etimologi resmi yang sangat pasti dan terperinci. Dong berfungsi sebagai partikel penegas, penghalus, atau pemanis kalimat. Beberapa pendapat menyebutkan. Ada dugaan bahwa dong mungkin memiliki keterkaitan dengan pengaruh bahasa Cina, terutama dari komunitas Tionghoa Indonesia yang banyak tinggal di Jakarta dan sekitarnya. Namun ini masih sebatas dugaan dan belum ada bukti linguistik yang kuat mendukungnya. Penting untuk membedakan dong sebagai partikel dalam bahasa Indonesia dengan kata dong yang berdiri sendiri dan memiliki makna lain. Dong adalah nama mata uang Vietnam. Kata ini berasal dari bahasa Cina, tong kian, yang berarti uang perunggu, mengacu pada koin-koin kuno yang terbuat dari perunggu. Dong adalah nama salah satu kelompok etnis minoritas di Tiongkok. Mereka memiliki bahasa dan budaya tersendiri dan bahasanya disebut bahasa dong atau kam. Meskipun sering dianggap sebagai kata yang sederhana, dong memiliki fungsi yang beragam tergantung konteksnya. Dong bisa digunakan untuk menyatakan permintaan halus. Ayo makan dong. Menegaskan sesuatu yang sudah jelas. Dia kan sudah janjinya, jadi harus datang dong. Menunjukkan keheranan atau sedikit protes. Kok kamu malah pergi dong? Menyatakan ajakan atau bujukan. Main ke rumahku dong. Dong sangat jarang atau bahkan tidak pernah digunakan dalam bahasa formal seperti pidato, tulisan ilmiah, atau berita. Penggunaannya terbatas pada percakapan sehari-hari yang santai. Penggunaan dong seringkali lebih menunjukkan emosi atau nada bicara daripada makna harfiah. Kata ini bisa membuat kalimat terdengar lebih akrab, ramah, atau bahkan sedikit dramatis, tergantung pada intonasi pengucapannya. Dong adalah partikel kecil yang memiliki peran besar dalam memperkaya nuansa komunikasi lisan dalam bahasa Indonesia. Keberadaannya mencerminkan kekhasan bahasa sehari-hari yang lebih ekspresif dan dinamis. Dong, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mempunyai definisi kata yang dipakai di belakang kata atau kalimat untuk pemanis atau pelembut maksud. Kalau bukan kamu, siapa dong yang harus membiayai adikmu? Definisi dong kedua itu adalah mata uang Vietnam. Apakah ada kosakata dong di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes? Ada dong, masa enggak ada? Kan Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes itu FOMO. Pokoknya semua yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia harus ada di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes. Mereka itu pengennya jumlah kosakata mereka itu sama dengan jumlah kosakata di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apakah digunakan atau tidak? Itu cerita lain. Yang penting jumlah kosakatanya sama, tebal. Bahkan ada salah satu mantan dosen warganet Maledes itu dengan bangga mengatakan bahwa kamus edisi terakhir mereka beratnya 3,8 kg. Kenapa nggak 10 kg sekalian? Ambil semua kosakata dari bahasa Afrika, dari Bangladesh, dari Pakistan, ambil semua. Itu bisa sampai 10 kg nanti berat kamusnya. Ya.
Dong didefinisikan kata, buka kurung, pelembut, pemanis, dan lain-lain, tutup kurung, yang dipakai di akhir kalimat. Diberikan contoh, jangan lekas marah dong. Jangan lekas marah, jangan cepat marah gitu. Jangan lekas marah. Dan dituliskan itu pungutan bahasa Jakarta. Apakah kosakata dong ini digunakan di Maledes? Ya enggak lah. Nah, ini yang menarik lagi ya teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan, warganet Maledes, kalau mereka pergi ke Indonesia, mereka mencoba menggunakan bahasa gaulnya Indonesia. Sering mereka menggunakan dong, sih, deh, kok. Tapi teman-teman perhatikan ya, warganet Maledes, baik di YouTube atau di TikTok, mereka coba menggunakan bahasa gaul Indonesia dan mereka menggunakan dong, sih, deh. Itu selalu penempatannya itu tidak tepat dan mereka merasa bangga bisa menggunakan itu. Dan kita sebagai warga negara Indonesia kita bisa mengetahui lu bukan warga negara Indonesia. Jangan dikasih tahu di mana salahnya, biarin aja. Teman-teman, jika video ini informatif dan membuat hari-hari Anda menjadi riang gembira, jangan lupa jempolnya dan komentarnya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Sehat walafiat semua, menyala Indonesia. Dadah! Apakah bahasa Melayu itu bahasa saya? Saya orang Iban. Saya ada bahasa sendiri. Tapi saya tidak penting dalam kerangka Malaysia, dalam kerangka orang Melayu. Yang bahasa itu semuanya orang Melayu, pengelolanya semua orang Melayu. Mana ada orang Iban, mana ada orang Kelabit, mana orang Kedasan, tidak ada. Jadi orang Melayu cuba nak push agenda Melayu. Jadi di mana konsep keluarga Malaysia ataupun keluarga Melaya ataupun keluarga Melayu yang diutarakan oleh Perdana Menteri.